Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dan juga perwakilan daripada keluarga Habib Bahar bin Smith ingin menyampaikan kronologis kejadian penjemputan Habib Bahar. Habib Bahar dijemput oleh tim dari Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Permasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00 WIB dengan penjemputan yang sangat-sangat berlebihan menurut saya. Beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjatakan lengkap dengan mengendarai banyak mobil truk. Habib Bahar saat itu jangankan untuk mengganti pakaiannya, meminta izin untuk pamit kepada istri dan juga orang tuanya itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh polisinya. Ini udah sama seperti penculikan jenderal-jenderal yang ada di film-film kalau menurut saya, karena sangat-sangat berlebihan. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan bersenjatakan lengkap sampai seluruh area pondok pesantren kami itu dikepung? Ya, itu udah sangat-sangat berlebihan. Habib Bahar ini bukan seorang teroris. Habib Bahar ini bukan seorang koruptor, bukan seorang penjilat, bukan seorang bandar narkoba yang harus dijemput dengan cara-cara yang berlebihan seperti itu. Setelah itu, hari Rabu pagi pukul 6 WIB hingga malam pukul 20, kami dari keluarga ditemani pengacara hanya ingin melihat sejenak kondisi Habib Bahar. Akan tetapi tidak diizinkan sama sekali oleh pihak lapasnya. Barulah pada sekitar pukul 20.30 WIB kami dapat bertemu sejenak dengan Habib Bahar. Alhamdulillah Habib Bahar kondisinya sehat dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Habib Bahar juga sempat diperiksa kesehatannya dan diambil darahnya. Pengambilan darah ini sangat mengkhawatirkan pihak keluarga. Kami sangat-sangat khawatir karena memang kita tidak menyaksikan sama sekali pengambilan darah daripada Habib Bahar bin Smith. Kami tidak ada di situ pada saat pengambilan darah daripada Habib Bahar. Sehingga kami khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses pengambilan darah Habib Bahar dan dapat membahayakan kondisi daripada beliau. Kemudian hari Rabu pagi kami kaget karena dapat berita dari media bahwa Habib Bahar telah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, tepatnya di lapas Batu. Dan lagi-lagi tidak ada pemberitahuan dari pihak lapasnya kepada kami keluarga dan pengacara. Hal ini sangat menyedihkan pihak keluarga daripada Habib Bahar karena perlakuan terhadap Habib Bahar sangat berlebihan dan melampaui batas terhadap kasus yang ia hadapi. Habib Bahar ditempatkan di lapas untuk teroris, gembong, narkoba, koruptor, dan para terpidana mati. Ini sangat memilukan dan tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Dan kami hingga saat ini meminta keadilan untuk Habib Bahar sesuai dengan hukuman yang harus ia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas Pondok Raja Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya menyayangkan hukum yang ada di Indonesia sekarang. Hukum sudah tidak ada artinya lagi. Hukum udah seenaknya. Kalian udah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian. Kalian membawa Habib Bahar seenak hati kalian tanpa memberitahukan kami keluarganya, ya. Kami keluarga tidak mengetahui sama sekali. Pengacara tidak mengetahui sama sekali. Ada apa ini? Gitu loh. Dan tadi kami baru terima surat dari Lapas Gunung Sindur, surat pemberitahuan bahwa Habib Bahar akan dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar dipindahkan tanggal 19 kemarin, ya. Sedangkan surat pemberitahuan yang kalian kirim itu tanggal 20. Kenapa Habib Bahar sudah dibawa, sudah dipindahkan, baru surat itu datang? Ada apa ini?
Kami hanya minta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya dan juga untuk guru saya Habib Bahar bin Smith. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir-akhir ini saya merasa prihatin dengan adanya beberapa habaib yang tersandung kasus hukum yang oleh sebagian kita disebut dengan istilah kriminalisasi. Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum. Mereka ikut mencaci dan mengolok dikarenakan para habaib tersebut dakwahnya dianggap keras dan kasar, serta dianggap berseberangan dengan kiai atau tokoh agama yang mereka ikuti. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini? Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai atau perilaku seorang habib yang melanggar agama? Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi nggak usah karena habaibnya. Tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sampai. Jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah Habib lah gitu, Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab, Habib palsu. Tidak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada Habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.